mahasiswa, hari ini kita akan kuliah pemeriksaan akuntansi yang ketiga. Kuliah ini adalah lanjutan dari kuliah sebelumnya, pemeriksaan akuntansi yang pertama dan yang kedua, di mana sudah dibahas mengenai fungsi, manfaat, dan tujuan dari pemeriksaan akuntansi atau yang biasa dikenal sebagai auditing. Kita mulai dengan profesi auditor. Profesi akuntan di Indonesia adalah satu, akuntan publik eksternal auditor dengan memiliki KAP atau bekerja di KAP. Yang kedua adalah internal auditor dengan bekerja di bagian audit internal. Internal audit departemen suatu perusahaan swasta atau badan usaha milik negara di BUMN biasanya disebut dengan Satuan Pengawas Intern atau SPI. Yang ketiga, profesi auditor adalah auditor pemerintah yang bekerja di Badan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, atau inspektorat di suatu departemen pemerintah. Dan yang terakhir adalah bekerja di Dirjen Pajak sebagai auditor pajak pada Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak. Itu adalah 4 profesi dari auditor. Yang pertama itu bekerja di KAP atau orang tersebut memiliki KAP sendiri. Kemudian internal audit di perusahaan, kemudian audit pemerintahan di pemerintah, yang terakhir adalah di Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak. Nah, tentunya untuk menjalani profesi auditor memang harus ada keahlian dan skill khusus agar hasil auditnya ini benar-benar memiliki hasil yang bisa dipertanggungjawabkan atau memiliki akuntabilitas yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke The Big Four. The Big Four adalah 4 akuntan publik yang terbesar di dunia. Sejarah The Big Four KAP, The Big Four adalah kelompok 4 firma jasa profesional dan akuntansi internasional yang terbesar yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik atau PBK maupun perusahaan tertutup. Jadi The Big Four KAP ini yang merupakan 4 perusahaan terbesar di dunia, selain menangani perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek atau biasa kita kenal sebagai perusahaan publik atau PBK, maupun beberapa di perusahaan tertutup atau biasa kita kenal dengan perusahaan swasta, biasanya dimiliki oleh keluarga atau konglomerasi yang memang belum didaftarkan kepemilikan sahamnya pada Bursa Efek sehingga masih terbatas, atau biasa kita sebut sebagai perusahaan tertutup atau perusahaan terbuka. Nah, The Big Four ini memiliki peran yang penting dalam proses auditor maupun laporan keuangan. Nah, bagaimanakah sejarahnya sehingga terkerucut menjadi 4 perusahaan akuntansi internasional terbesar di dunia? Nah, The Big Four itu apa saja? Firma 4 besar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Deloitte Touche Tohmatsu yang berkantor pusat di Amerika Serikat, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah PricewaterhouseCoopers atau PwC yang berkantor pusat di Inggris. Kemudian yang ketiga adalah Ernst & Young yang berkantor pusat di Inggris juga atau Britania Raya. Dan yang terakhir adalah KPMG yang berpusat di Belanda. Ini adalah 4 kantor akuntan publik yang terbesar di dunia saat ini. Kelompok ini sempat dikenal sebagai 8 besar, The Big Eight, dan kemudian berkurang menjadi 5 besar melalui serangkaian kegiatan merger. 5 besar menjadi 4 besar setelah keruntuhannya Arthur Andersen pada tahun 2022 karena keterlibatan Arthur Andersen dalam skandal Enron. Sejak tahun 1898, merger dan satu skandal besar yang melibatkan Arthur Andersen telah mengurangi jumlah firma akuntansi besar dari 8 menjadi 4. Dan saat ini ada 4, yaitu Deloitte, Pricewaterhouse atau PwC, Ernst & Young, dan yang terakhir adalah KPMG. Ternyata sebelum The Big Four atau 4 perusahaan ini sudah ada sebelumnya adalah
the Big Eight atau 8 besar. Sebelum menjadi the Big Four atau 4 besar, dahulunya dikenal sebagai Big Eight pada tahun 1979 sampai 1989 yang merupakan dominasi internasional dari 8 kantor akuntan terbesar. Nah, the Big Eight itu apa saja? Yang pertama adalah Arthur Andersen, kemudian Arthur Young & Co, kemudian yang ketiga adalah Coopers Lybrand, hasilnya Lybrand, Rose and Montgomery. Kemudian yang keempat adalah Ernst & Whitney hingga 1979, Ernst & Young di US atau USA, dan Whitney Murray di Britania Raya atau di Inggris. Yang kelima adalah Deloitte Haskins & Sells hingga tahun 1978, Haskins & Sells di United States and Deloitte & Co di Britania Raya. Jadi dua negara yang berbeda ya. Yang pertama adalah di Amerika, yang kedua adalah di Inggris. Deloitte Haskins & Sells itu berkantor di Amerika. Kemudian yang keenam adalah Pitt Warwick Mitchell, selanjutnya sebagai Pitt Warwick atau kemudian dikenal sebagai KPMG. Yang ketujuh adalah Pricewaterhouse, yang terakhir adalah Touch Ross. Nah, ini adalah the Big Eight di bagian kanan. Accounting firms, ada Arthur & Young, Ernst & Whitney, Coopers & Lybrand, Pricewaterhouse, Arthur Andersen, Pitt Mitchell, kemudian Haskins & Sells, yang terakhir adalah Touch Ross. Ini adalah 8 besar. Dari 8 besar berubah menjadi 6 besar. Pada tahun 1989, Big Eight berubah menjadi Big Six saat Ernst & Whitney bergabung dengan Arthur Young membentuk Ernst & Young di bulan Juni. Jadi terjadi merger antara Ernst & Whitney bergabung dengan Arthur & Young. Kemudian dirubah namanya, digabungkan menjadi Ernst & Young di bulan Juni. Dan Deloitte Haskins & Sells bergabung dengan Touch Ross dan membentuk Deloitte & Touch di bulan Agustus. Pada tahun 1989 terjadi merger antara 4 perusahaan menjadi 2 perusahaan, sehingga yang tadinya 8 besar menjadi the Big Six. Nah, apa saja the Big Six? Yang pertama adalah Arthur Andersen, Pitt Warwick Mitchell, kemudian Coopers & Lybrand, Pricewaterhouse, Ernst & Young, yang terakhir adalah Deloitte & Touch yang tadi melakukan merger ya. Merger nomor 5 dan nomor 6, Ernst & Young and Deloitte & Touch. Jadi dari 8 besar berubah menjadi 6 besar karena ada 4 perusahaan yang merger menjadi 2 perusahaan sehingga tersisa menjadi 6 perusahaan. Kemudian dari the Big Six menjadi the Big Five. Tadinya 8, kemudian merger, tinggal sisa 6, the Big Six. Nah, sekarang kita masuk ke the Big Five. Selanjutnya, Big Six berubah menjadi Big Five di bulan Juli 1998 pada saat Pricewaterhouse bergabung dengan Coopers & Lybrand membentuk PricewaterhouseCoopers atau biasa kita kenal sebagai PwC pada tahun 1998. Sehingga yang tadinya 6, 2 menjadi merger menjadi 1, yaitu Ernst & Young, yaitu antara Cooper & Lybrand dan PricewaterhouseCoopers membentuk PricewaterhouseCoopers. Jadi dari 6 tadi berubah menjadi the Big Five. Yang pertama adalah Arthur Andersen, Ernst & Young yang sudah dahulu merger sebelumnya di 8 besar. Kemudian Deloitte & Touch dan sebelumnya juga sudah merger, 2 perusahaan menjadi 1 perusahaan. Pitt Warwick & Mitchell, dan yang terakhir adalah PricewaterhouseCoopers, mergers antara 2 perusahaan yaitu Pricewaterhouse bergabung dengan Coopers & Lybrand sehingga menjadi the Big Five. Nah, sejarah ini bisa dilihat di salah satu buku, A Former Manager of the Big Five Accounting Firm, Know What Led and the Downfall of Big Five in Decryption. Jadi bisa dilihat di buku, bisa Anda baca sejarah lebih detail dari the Big Six menjadi the Big Five di buku Arthur Andersen, A Former Member of the Big Five Accounting Firm. Kemudian kita masuk
Dari The Big Five menjadi The Big Four yang sampai sekarang masih The Big Four. Big Five akhirnya menjadi Big Four setelah keruntuhan Arthur Andersen pada tahun 2002 karena keterlibatannya dalam skandal Enron. Jadi Arthur Andersen yang tadinya masuk ke 5 besar karena keterlibatan skandal Enron akhirnya keluar menjadi The Big Four, keluar dari barisan 5 besar menjadi 4 besar. Kantor akuntan Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena menghancurkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengauditan Enron, menjadi kolusi sehingga kasusnya mencuat dan menutup-nutupi kerugian jutaan dolar dalam skandal Enron yang meledak pada tahun 2001. Jadi antara Enron dengan Arthur Andersen, KAP terjadi kolusi untuk menyembunyikan kerugian jutaan dolar dari Enron. Yang akhirnya kasus tersebut meledak juga pada tahun 2021. Pada tahun 2001 ya. Hasil keputusan hukum secara efektif menyebabkan keberangkutan global dari bisnis Arthur Andersen. Dengan adanya ketetapan hukum ini, maka bisnis Arthur Andersen menjadi hancur. Kantor-kantor koleganya di seluruh dunia yang di bawah bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan menjadi anggota kantor akuntan publik internasional lainnya. Di Britania Raya, para partner Arthur Andersen setempat kebanyakan bergabung dengan Ernst & Young dan Deloitte Touche Tohmatsu. Di Indonesia, para partner Arthur Andersen pada akhirnya bergabung dengan Ernst & Young. Jadi para karyawan dari Arthur Andersen yang kolaps karena skandal Enron pada tahun 2001 yang meledak, yang mengakibatkan nama baik Arthur Andersen tidak dipercaya dan pada akhirnya kolaps dan menjadi meledak di tahun 2021 dan akhirnya Arthur Andersen tutup operasi dan karyawan-karyawannya itu sebagian beralih ke kantor akuntan publik yang lain. Mari kita bahas satu persatu The Big Four tadi. Yang pertama adalah Deloitte Touche Tohmatsu. Merupakan salah satu KAP yang memiliki total pendapatan secara global yang tertinggi di antara anggota The Big Four yang lain. Jadi ini adalah yang terbesar di dunia saat ini, yaitu Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Touche Tohmatsu berkantor pusat di Amerika Serikat. Pertumbuhan Deloitte Touche Tohmatsu secara global mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan juga bersaing ketat dengan PricewaterhouseCoopers dalam segi pendapatan atau PwC. Deloitte Touche Tohmatsu memiliki lebih dari 200.000 tenaga kerja profesional dan mempunyai cabang di 150 negara di dunia. Di Indonesia, Deloitte Touche Tohmatsu bekerjasama dengan kantor akuntan publik Osman Bin Satrio dan EMI yang berlokasi di 2 tempat, yaitu Jakarta dan Surabaya. Itu adalah profil The Big Four yang pertama, yaitu Deloitte Touche Tohmatsu, yang merupakan hasil merger dari 2 perusahaan sebelumnya pada masa The Big Eight. Yang kedua adalah PwC atau PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers dibentuk tahun 1998 dari penggabungan usaha Pricewaterhouse dan Coopers & Lybrand. Jadi 2 perusahaan akuntan publik merger akhirnya membentuk PricewaterhouseCoopers antara Pricewaterhouse dan yang kedua adalah Coopers & Lybrand. PricewaterhouseCoopers di seluruh dunia mempekerjakan lebih dari 130.000 profesional di 148 negara. Jadi hampir mendekati dari Deloitte Touche Tohmatsu yang tadi. Hanya beda sedikit saja karena memang kedua perusahaan ini saling bersaing untuk mendapatkan revenue yang terbesar di dunia. PricewaterhouseCoopers atau PwC berkantor pusat di Inggris atau Britania Raya. Afiliasi PricewaterhouseCoopers di Indonesia adalah KAP Tanureja Widisana. Yaitu adalah profil yang kedua dari The Big Four, yang pertama adalah Deloitte, yang kedua adalah PwC. Kemudian yang ketiga adalah Ernst & Young atau EY, merupakan firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, Britania Raya. EY merupakan firma jasa profesional terbesar ketiga di dunia berdasarkan pendapatan yang diterima setelah Deloitte dan PwC. Nomor ketiga adalah Ernst & Young. Yang
Terakhir dari The Big Four adalah KPMG. KPMG terdiri dari beberapa nama pendiri, jadi KPMG itu adalah singkatan. Dan kepanjangannya adalah dari K-nya itu adalah Linsfeld, kemudian P-nya ada Pitt, kemudian M-nya ada Marwick, dan G-nya adalah Gordeler. Jadi 4 orang ini bergabung untuk KPMG. KP yang berkantor di Belanda ini atau Netherlands ini mempunyai lebih dari 152.000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 145 negara di dunia. Pendapatan global KPMG berada di nomor 4 setelah EY. Di Indonesia sendiri KPMG berafiliasi dengan KP lokal yaitu KP Sidarta dan Wijaya. Yaitu adalah 4 profil dari The Big Four dari perusahaan accounting yang terbesar di dunia. Kemudian kita masuk ke bahasan berikutnya. Setelah tadi bahasan yang pertama, kita membahas mengenai profesi audit. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai profil perusahaan akuntansi terbesar di dunia, The Big Four. Dan sejarahnya mulai dari The Big Eight, The Big Six, The Big Five, dan terakhir adalah The Big Four setelah melalui serangkaian merger. Yang terakhir, kita akan bahas standar auditing.